Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar lagi bulan puasa. Seharusnya kita datang ke makam ayah kamu, Ananda. Tapi sepertinya tidak mungkin. Karena makam ayah Ananda jauh di Arab. Sudahlah, Mi. Kita tidak ke sana juga tidak apa-apa. Yang penting kita selalu kirim doa buat Abah. Kok Umi jadi sedih? Kenapa, Mi? Seandainya keluarga ayah Ananda mau menerima kita, pasti kita sekarang sudah tinggal di Arab dan bisa ziarah ke makam ayah. Umi, tidak baik menyesali apa yang sudah terjadi. Kita ambil hikmahnya saja. Kita harus bersyukur bisa pulang ke tanah Jawa ini. Saya bisa mendirikan pesantren dan bisa mengajarkan agama Islam pada orang-orang di sini. Besok saya dipanggil untuk menghadap ke Gusti Adipati. Ada apa, Ananda? Apakah Ananda membuat kesalahan? Saya belum tahu, Mi. Gusti Adipati, ada tamu. Gusti Adipati, ada tamu. Assalamualaikum. Sarip, ayo silakan Mas Sarip. Ayo silakan. Aku senang sekali kamu memenuhi panggilanku kemari. Kabarnya kamu mendirikan pesantren di Gunung Jati. Dan pesantrenmu itu maju pesat. Kabarnya pula banyak orang Caruban yang belajar Islam di sana. Benar? Benar, Gusti Adipati. Saya mendirikan pesantren atas permintaan salah satu guru saya, Syekh Abdul Kafi. Dia adalah pemilik tempat di Gunung Jati. Saya ingin mengajarkan agama Islam kepada penduduk Caruban yang belum memiliki agama. Maaf, apa Gusti Adipati tidak setuju saya mendirikan pesantren di Gunung Jati? Tidak. Memang saya bukan orang Islam. Tapi saya tidak keberatan kamu mengajar Islam di Caruban ini. Lalu, ada apa Gusti Adipati memanggil saya ke sini? Saya minta tolong kamu mengobati anakku yang sakit. Gusti Putri sakit? Benar. Sudah banyak orang pintar yang berusaha menyembuhkan. Tapi tidak pernah berhasil. Menurut orang pintar, anakku kemasukan roh jahat, tingkah lakunya aneh, seperti orang tidak waras. Baiklah, saya akan coba menyembuhkan Gusti Putri. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Sarip. Putri, ini Mas Sarip. Mas Sarip ini ingin melihat keadaanmu. Begini Putri, Mas Sarip ini bermaksud ingin menyembuhkan kamu. Aku nggak sakit. Keluar kamu, keluar, keluar, keluar kamu. Benar Gusti Adipati. Gusti Putri tidak sakit. Saya hanya ingin melihat saja. Keluar, 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 keluar. Sarip. Sarip. Kenapa kamu keluar? Apa kamu tidak sanggup menyembuhkan anakku? Insya Allah, saya akan menyembuhkan Gusti Putri. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa? Katakan. Saya akan membawa Gusti Putri ke Gunung Jati. Dan saya akan mengobatinya di sana. Kenapa di sana? Tidak di sini saja. Maaf Gusti Adipati. Saya akan menyembuhkan Gusti Putri dengan cara saya. Roh jahat yang di tubuh Gusti Putri sangat kuat. Dan kalau tidak segera dikeluarkan,
dia akan meminta korban. Berapa lama, Sarip? 40 hari. 40 hari? Lama sekali. Saya akan mengobatinya selama 40 hari. Dan maaf, saya mengobatinya dengan cara-cara Islam. Baiklah. Apapun yang kamu lakukan, terserah. Yang penting anakku sembuh. Dan saya berjanji, kalau dia sembuh, apapun yang kamu minta, aku akan kasih. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku di mana? Sebaiknya Gusti Putri duduk dulu. Apa yang terjadi dengan saya? Selama ini, jiwa Gusti Putri telah dirasuki oleh roh jahat. Alhamdulillah, atas kebesaran Allah, sekarang Gusti Putri sudah sembuh. Allah. Siapa Allah? Allah adalah pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Dia yang menciptakan Gusti Putri, dan sekarang dia juga yang menyembuhkan Gusti Putri. Lalu, bagaimana saya berterima kasih kepada Allah? Apa Gusti Putri berkenan dan ikhlas untuk mengikuti ajaran-ajaran Allah? Sekarang Gusti Putri ikuti ucapan. Kamu telah berhasil menyembuhkan anakku. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya bisa mengusir roh jahat itu. Tanpa campur tangan Allah, saya tidak akan mungkin bisa menyembuhkan Gusti Putri. Kamu benar-benar luar biasa. Sudah berilmu tinggi, masih saja merendah. Bukan saya merendah diri, Gusti Adipati. Tapi semua ini benar-benar atas kehendak Allah, Tuhan yang saya sembah. Baiklah. Sekarang saya mau menepati janji. Katakan, hadiah apa yang akan kamu minta? Terima kasih, Gusti Adipati. Saya tidak minta apa-apa. Saya membantu keluarga Adipati sudah merupakan kebahagiaan buat saya. Tugas saya sekarang sudah selesai. Saya mohon pamit sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Gini, Sarip. Apakah orang seperti saya ini bisa belajar agama Islam? Tentu bisa.
siapapun boleh mempelajari Islam. Walaupun saya sudah tua seperti ini, apa tidak terlambat? Maaf, Gusti Adipati. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya ingin belajar bahasa Islam. Apakah kamu mau mengajarinya? Alhamdulillah. Dengan senang hati, Gusti Adipati. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli salatan tahajjud rakaatain mustaqbilan qiblati adanillahi ta'ala. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli salatan tahajjud rakaatain mustaqbilan qiblati adanillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini ya Allah? Hamba mohon ya Allah, bimbinglah hamba-Mu ini ya Allah. Di mana lagi tempat hamba biar khusyuk melakukan sholat? Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, kalau memang ini petunjuk dari-Mu, tutuplah hamba kemanapun Kau mau ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Saya sekarang di mana? Paman, nama saya Pak Irli, Bang. Kayaknya Paman bukan orang sini ya? Iya, saya memang bukan orang sini. Ini daerah apa ya? Ini di negeri Cina, desanya Desa Nanking. Negeri Cina? Iya, Paman. Allahu Akbar. Ya Allah, hamba yakin semua ini atas kehendak-Mu ya Allah. Ayo. Paman, lihat, aku datang sama Paman ini. Paman, kenalin, ini orang tuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak dan Ibu Muslim? Benar. Saudara ini dari mana ya? Kelihatannya saudara bukan orang sini ya? Saya dari Jawa, Bu. Masya Allah, jauh sekali. Naik apa kamu kemari? Naik perahu. Tidak mungkin. Dari Jawa sampai ke Cina pasti melewati samudra yang luas. Mana mungkin menggunakan perahu? Bener, Pak. Aku sendiri yang lihat. Bagaimana saudara bisa sampai sini dengan perahu? Waktu itu saya lagi sholat tahajud di atas perahu sampai ketiduran. Tiba-tiba saya bangun, saya sudah di pantai daratan Cina. Mungkin terbawa sama arus lautan. Pak, Mah, Paman boleh tinggal di sini nggak? Boleh. Siapa namamu? Syarif Hidayatullah. Subhanallah. Kami mohon maaf. Kami tidak tahu berhadapan dengan Sunan Gunung Jati. Salah satu dari Wali Songo di Tanah Jawa. Tolong Bapak dan Ibu jangan bersikap seperti itu. Saya sama seperti kalian, manusia biasa. Sungguh saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan salah satu dari Wali Songo di Tanah Jawa. Katakan Sunan, apa yang bisa saya bantu? Kalau boleh, saya mau menumpang untuk sementara waktu di rumah Bapak. Oh, silakan. Saya malah senang sekali. Dengan sebagai Sunan mau tinggal di rumah saya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan di sini Sunan juga tidak perlu merasa asing. Karena di sini sudah banyak saudagar Muslim. Selain itu, juga ada mushola. Apabila Sunan ingin sholat berjamaah. Iya, Paman. Alhamdulillah, ternyata saya terdampar di tempat saudara sendiri. Saya akan segera mencari tempat tinggal sendiri, Pak. Jangan, Sunan. Jangan. Sunan jangan mencari tempat sendiri. Sunan boleh tinggal di tempat kami sampai kapanpun Sunan mau. Iya, Paman. Tinggal rumahku aja, Paman. Betul. Itulah Gusti Adipati. Sampai sekarang saya tidak mengetahui di mana Ananda Sunan berada. Dan beberapa orang di kampung ini juga tidak tahu kemana dia pergi. Jadi, tidak ada seorang pun tahu kemana Sunan pergi. Betul, Gusti Adipati. Tapi kalau boleh saya tahu, kira-kira apa gerangan yang membawa Gusti Adipati mencari Sunan Ananda? Begini, saya ke sini ingin memperdalam ilmu keislaman saya kepada Sunan Gunung Jati. Subhanallah. Sesungguhnya pemilik agama Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Dialah kita berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Anak kita belajar mengaji pada Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah ya, Pak. Insya Allah mudah-mudahan Pak Libang menjadi anak yang soleh. Insya Allah, amin. Jangan! Sampai tolong!
Nona, ini saya kembalikan tasnya. Makasih ya. Makasih ya kok ya. Sama-sama. Kebetulan saya lagi ada di sekitar sini. Aduh, Pan Om. Kakiku sakit banget. Kenapa, Nona? Kakiku sakit. Kalau tidak keberatan, mungkin boleh saya membantu mengobati kaki Nona. Boleh, silakan. Bagaimana, Nona? Sudah enak kan kakinya? Ajaib. Kakiku sudah sembuh. Makasih ya kok ya, Terima kasih. Baiklah, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih. Makasih ya kok ya, Ci, kenapa sih ngeliatinnya kayak gitu banget? Enggak. Dia baik banget ya, Om. Baik apa baik? Pemuda itu baik banget. Ganteng lagi. Dasar sih. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitku. Aku memang sial, sudah buta, terkena penyakit berat lagi. Pak, Papa jangan putus asa. Aku janji, Pak. Aku akan cari ahli pengobatan yang bisa ngobatin penyakit Papa. Di mana pengobatan itu? Katanya ada yang bisa menyembuhkan jantung, menyembuhkan buta mata. Sudah berbagai tempat aku datangi, tapi ternyata hasilnya nihil. Assalamualaikum. Maaf, Bapak sakit apa? Papa saya ini sakit jantung dan buta. Kita sudah mencari pengobatan di mana-mana, tapi masih belum ada hasilnya. Kalau boleh, Bapak mau saya obati. Kamu ini siapa? Dan bisa apa? Ahli pengobatan terkenal di Nanking saja tidak bisa mengobati aku. Mudah-mudahan saya bisa membantu mengobati penyakit Bapak dengan cara pengobatan saya sendiri. Siapa kamu? Dari mana kamu? Saya Sunan Gunung Jati dari Tanah Jawa. Hah? Dari Jawa? Benar. Saya kasihan melihat Bapak ini. Tujuan saya cuma mau menolong. Tidak lebih. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Iya, mau. Saya siap. Yang penting kita harus percaya kalau penyakit itu datang dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bapak percaya penyakit Bapak ini datangnya dari Tuhan. Sekarang atas izin Tuhan, saya akan coba membantu mengobati penyakit Bapak. Sekarang Bapak buka mata Bapak pelan-pelan. Aku sudah bisa melihat. Yang benar, ya. Papa bisa melihat. Bisa melihat. Aku sudah sembuh. Dada saya juga sudah tidak sakit lagi. Yang benar. Iya. Terima kasih Sunan. Sunan telah menolong saya. Saya sudah sembuh. Alhamdulillah, berdirilah. Berterima kasihlah kepada Allah. Allah? Siapa Allah? Allah adalah Tuhan yang saya sembah. Jadi kalau mau berterima kasihlah kepada Allah. Sunan, di mana kami bisa bertemu dengan Sunan? Untuk sementara waktu ini saya tinggal di rumah orang tuanya Pai Libang.
langsung ngagetin aja. Ngelamunin siapa sih? Aku tahu, Cici pasti lagi mikirin pemuda itu kan? Makanya Cici cepetan nikah. Biar sama kayak aku. Kayaknya aku hamil deh. Kamu hamil? Hah? Iya, aku udah 3 minggu telah datang bulan. Aduh, bagus banget. Tapi Cici jangan bilang papa dulu ya. Takutnya nggak jadi. Maaf, Ence, Encim, ada perlu apa ya? Tolong Koko Pai, kami mau ketemu Sunan Gunung Jati. Kami mau minta obat. Minta obat sama Sunan? Sunan itu bukan Sinse. Koko, orang-orang di Nankin bilang bahwa Sunan Gunung Jati bisa mengobati segala penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa mencari saya? Benar Sunan, kami mau minta Sunan mengobati keluarga kami. Tolonglah kami, Sunan. Berapapun yang Sunan minta, kami akan bayar. Kalian tidak perlu bayar. Saya akan coba membantu mengobati dengan ikhlas. Tapi maaf, saya hanya manusia biasa yang punya keterbatasan. Allah itu apa Sunan? Allah itu Tuhan yang saya sembah. Saya mengobati atas bantuan Allah. Dia maha berkehendak. Sunan, tolonglah Sunan. Obati mereka semuanya Sunan. Setelah itu ajari saya dan anak saya bagaimana caranya menyembah Allah. Alhamdulillah. Sekarang kalian berdiri. Ingat, untuk menjadi kekasih Allah, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Tidak cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Sebagai umat muslim, kita harus menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat buat fakir miskin. Dan kalau kita mampu, kita harus menjalankan ibadah haji. Jika kita sudah menjalankan semuanya, insya Allah, kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Kurang ajar. Oe bisa amsyong kalau semua orang berobat pada Sunan. Ini tidak bisa dibiarkan. Benar kok. Kalau kita terus biarkan, lama-lama orang Nanking bisa jadi pengikutnya semua. Pantas semua orang tidak lagi menggunakan pengobatan tradisional kita. Kita harus singkirkan dia. Kita usir dia. Dia tidak pantas tinggal di daratan Cina. Kalian, beri dia peringatan. Baik kok. Baik kok. Astagfirullahaladzim. Sialan. Dia nggak takut sama ancaman kita. Lapor. Sunan! Keluar! Ada apa kalian malam-malam seperti ini berteriak memanggil saya? Maaf, siapa kamu? Nama Oe Bunlian. Oe adalah ahli pengobatan yang sangat terkenal di dataran Cina sini. Lalu,
Apa maksud kedatangan kalian kemari? Oe perhatiin kamu membawa ajaran yang sangat aneh buat orang-orang Cina di sini. Apa ilmu yang kamu ajarkan? Bukan ilmu, tapi ajaran agama Islam. Agama Islam? Apa itu pengobatan? Iya, bisa juga untuk mengobati. Saya peringatkan kamu, jangan kamu buka praktek pengobatan lagi di sini. Kalau kamu masih buka, saya akan kacaukan tempat ini. Paman, kok Paman sedih? Kenapa kamu belum tidur, Libang? Aku nggak bisa tidur. Aku dengar orang jahat itu bicara sama Paman. Jadi kamu dengar semua tadi? Iya, Paman. Kenapa orang jahat itu melarang Paman untuk menolong orang? Paman tidak tahu. Jadi, Paman ingin berhenti menolong orang. Iya. Paman tidak mau mereka marah dan bikin kekacauan di sini. Sunan, kenapa Sunan mesti kalah sama mereka? Biar saja mereka mengancam. Nanti saya dan orang-orang Nanking akan hadapi dia. Biarlah, Pak. Saya tidak mau jadi ribut. Lalu bagaimana, Sunan? Kalau ada orang-orang yang datang mau minta pertolongan Sunan, apa Sunan mau menolak mereka? Iya. Saya akan bilang saya tidak mengobati lagi. Orang-orang pasti akan kecewa, Sunan. Tolong Sunan, anak saya sedang sakit. Tolong diobati Sunan. Saya mohon Sunan. Iya Sunan, tolonglah Sunan. Kalau tidak diobati, anak ini akan gila Sunan. Sunan, tolonglah. Anak ini harus segera ditolong. Maaf, saya tidak mengobati lagi. Saya mohon Sunan, sekali ini Sunan. Saya sudah berjanji sama Bun Lian untuk tidak praktek lagi. Jadi saya harus menepati janji itu. Anak ini kalau tidak diobati akan gila, Sunan. Tolonglah, Sunan. Saya mohon tolong, Sunan, sekali ini, Sunan. Tolong, saya mohon, Sunan. Sangat berdosa aku kalau membiarkan anak ini tersiksa. Sunan, tolonglah anak ini, Sunan. Berdiri. Baiklah. Saya akan mengobatinya. Terima kasih, Sunan. Alhamdulillah. Kelihatannya dia masih ngobatin orang. Kita harus bilang sama Kobulian. Ayo. Alhamdulillah. Terima kasih, Sunan. Anak saya sudah sembuh sekarang, Sunan. Lebih baik berterima kasih kepada Allah. Kobun Lian, kamu masuk rumah orang seenaknya saja. Kamu benar-benar nggak punya sopan santun. Kamu mempermalukan bangsa sendiri. Saya tidak punya urusan dengan kamu. Urusan saya dengan orang ini. Tapi ini rumah saya. Kalian tidak bisa seenaknya saja masuk ke rumah orang. Kamu jangan ikut campur. Ini urusan yang Kobun sama orang itu. Baik. Lalu mau apa kalian kemari? Sunan, kamu sudah berjanji untuk tidak buka praktek lagi. Tapi kenapa kamu tetap buka praktek? Kamu mau coba-coba sama Oya? Tenang, Kobulian. Sebenarnya Sunan sudah tidak mau lagi mengobati. Tapi saya memohon dan minta tolong. Akhirnya Sunan mau juga mengobati. Benar Kobun Lian, anak ini sekarang sudah sembuh dari sakitnya. Lagian apa gunanya Kobun Lian melarang Sunan mengobati orang? Kalian jangan percaya sama orang ini. Orang ini tukang sihir. Astagfirullahaladzim. Bun Lian, saya bukan penyihir. Saya...
saja saya, Sunan. Cepat bunuh saya. Cuma Allah yang berhak mengambil nyawa seseorang. Tunggu pembalasanku, Sunan. Tunggu pembalasanku. Ada apa kalian menghalangi jalan saya? Jangan banyak ngomong lu. Lawan dia! Sunan itu harus segera kita usir dari daratan Cina ini. Karena dia bisa merusak penduduk-penduduk di sini, tuan-tuan. Serius, tuan-tuan. Kalau dia tidak segera diusir, dia bisa mempengaruhi penduduk-penduduk sini untuk berontak sama tuan-tuan. Bundiang, mana mungkin orang itu sehebat itu? Mana mungkin? Benar, Tuan. Sama sekali nggak bohong. Si penyihir itu bisa mengalahkan Baba Cinquan. Dia bisa mengalahkan setan, dan dia bisa menimbulkan bencana bagi penduduk-penduduk di sini. Kita harus segera mengusirnya. Kalau kita tidak segera mengusirnya, ini sangat berbahaya. Bundiang, setahu gue, Sunan Gunung Jati itu kan tukang obat, bukannya penyihir. Tuan tidak percaya sama Oe? Kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa buktikan. Gue mau tahu kalau benar dia orang sakti. Gue mau tes. Besok suruh dia kemari, ya? Tuan, bagaimana cara ngetesnya, Tuan? Bagaimana? Gampang. Gue kan punya anak 2. Yang satu si Ontin, yang satu si Kuankong. Yang si Wanong sudah kawin, tapi lagi hamil muda. Si Ontin dia belum kawin, tapi kita ganjalin aja bantal supaya kelihatannya hamil. Lalu kita suruh dia tebak. Kalau memang dia orang sakti, pasti dia tahu. Permisi, maaf Sunan. Iya, ada apa? Sunan besok disuruh datang ke rumah Tuan Hiaplu. Buat apa saya ke sana? Saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan pesan. Permisi. Terima kasih. Udah, Ci. Cici pantas banget, persis kayak orang hamil. Papa tuh ada-ada aja deh. Mau ngetes orang jadi aku yang ikut repot. Tapi aku yakin, Ci, kalau Sunan lihat, pasti dia mikir kalau Cici hamil beneran. Padahal kan kamu yang hamil ya. Bundiang, mana? Kok gini hari belum datang? Jangan-jangan dia tahu kita mau ngetes dia ya? Haya, mungkin dia takut, Tuan. Maaf, Tuan. Di depan ada orang yang ingin bertemu dengan Tuan. Siapa namanya? Namanya Syarif Hidayatullah, Tuan. Syarif Hidayatullah adalah Sunan Gunung Jati. Orang yang kita cari itu. Ya. Suruh masuk. Baik, Tuan. Maaf,
Maaf Sunan, Tuan Tiap menunggu Anda di dalam. Terima kasih. Ancang, oh, kamu pantas sekali, Ong Tin. Kalau Koko belum punya istri, Koko pasti lamar kamu, Ong Tin. Kamu keluar. Assalamualaikum. Hah? Ternyata dia. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Maaf Tuan Yaplo, ada apa saya dipanggil kemari? Gue dengar ilmu kamu itu tinggi. Kata Bun Liang, kamu orang sakti. Saya hanya manusia biasa. Sudahlah, Sunan. Kamu tidak usah merendah. Kita hanya mau tes kamu kok. Nah, apa benar-benar kamu sakti? Hanya itu aja. Ya, Tuan ya. Maaf Tuan. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya cuma manusia biasa. Bohong Tuan. Baba Cinkuan aja dikalahkan sama dia. Masa dia ngaku nggak punya ilmu? Sunan, gue mau ngetes lu gampang. Gue punya anak 2 perempuan. Yang namanya Ontin dan Kuan Ong. Yang mana hamil, yang mana tidak hamil. Gampang kan? Ya kalau Sunan orang sakti kan, pasti tahu. Ayo tebak. Apa jawabannya? Siapa yang sebenarnya yang hamil? Maaf Tuan, siapapun yang ditanya di antara kedua putri Tuan ini pasti akan menjawab kalau yang hamil adalah Ong Tin. Orang ini pasti bohongi kita. Oh yakin, orang ini cuma pura-pura supaya kita tidak mengusir dia dari daratan Cina ini. Sunan, kamu benar-benar sengaja salahin ya? Insya Allah saya tidak salah. Putri Tuan yang bernama Ong Tin, itulah yang hamil. Sunan, kamu tuh salah. Kuan Ong itu yang hamil. Ong Tin itu tidak hamil, dia diganjalin perutnya. Dia belum kawin. Bagaimana bisa hamil? Baiklah, saya sekarang harus pergi. Assalamualaikum. Berarti Sunan itu benar-benar tolol. Nggak tahu yang mana hamil beneran. Betul nggak? Suara ada Ong Tin. Tolong! Pak! Pak! Kenapa? Pak, aku beneran hamil. Hah? Hamil beneran? Iya, Pak. Tadi padahal aku yang pasang bantal di perut Cici. Bantalnya mana? Nggak ada. Ini benar-benar aneh. Aneh. Tidak mungkin Ong Tin hamil beneran. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin anak gue hamil. Anak saya belum kawin. Nggak bisa hamil. Nggak mungkin. Sekarang kalian semua percaya kan?
Itu namanya sihir. Orang asing itu adalah penyihir. Sekarang kalian cari dia buruan. Hei, penyihir. Berhenti. Ternyata kamu benar-benar seorang penyihir. Maaf, Bun Lian. Kamu tidak pantas bicara seperti itu. Saya bukan penyihir. Kamu tidak bisa mengelak lagi, Sunan. Buktinya Putri Ong Tin benar-benar hamil. Sunan harus ikut kami menghadap Tuan Hiaplu. Sunan harus menceritakan semua yang terjadi. Ayo! Sunan, ternyata kamu penyihir. Cepat kembalikan anak saya seperti semula. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Tunjukkanlah kebesaran-Mu kepada mereka ya Allah. Kembalikanlah Ong Tin seperti semula ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon ya Allah. Amin. Lu apain anak we, ha? Awas lu, kalau anak we ada apa-apa, gue tuntut lu. Saya tidak tahu, Tuan. Mungkin Tuhan saya ingin menunjukkan kebesarannya kepada kalian semua di sini. Cici kenapa? Cici bangun, Cici. Cici Ong Tin. Tuan, dia itu penyihir, Tuan. Maka kita harus segera mengusirnya dari daratan Cina. Nak, bangun nak. Bangun nih papa nak. Sunan. Di mana Sunan? Aku harus ketemu Sunan. Nak, kamu baru habis pingsan. Mungkin karena kehamilan kamu, nak. Pak, aku nggak hamil, Pak. Ini cuma bantal. Hei, bantal. Kurang ajar tuh Sunan. Sekarang Tuan sudah tahu kan bahwa Sunan Gunung Jati adalah seorang penyihir. Dan itu sangat berbahaya, Tuan. Kurang ajar. Si Sunan tuh. Ayo, dia mempermainkan kita. Mana dia? Ayo kita cari dia. Pak, Ma, Libang mau ngaji dulu ya. Ibu salah jangan bercanda ya. Nanti yang benar. Iya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman Sunang, Libang mau ngaji dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan! Sunan! Mulai hari ini, saya mewakili keturunan Cina untuk meminta kamu pergi dari daratan Cina ini. Karena we tidak suka kamu mempamerkan kesaktian kamu di tanah leluhur we ini. Encik Hiaplu tidak berhak mengusir Sunan dari tanah ini. Bodoh. Rupanya pikiran kamu sudah dipengaruhi oleh tukang sihir jahat itu ya? Dia harus segera meninggalkan negeri ini. Dan kamu usir dia. Tidak, kalian tidak berhak mengusir Sunan. Kebunlian, jangan suka menghasut orang. Sunan itu orang baik. Dia bukan penyihir. Tidak, kamu tidak ada urusan. Kamu kalau tidak pergi dari sini, akan kami bunuh kamu. Papa, Sunan orang baik, Pak. Dia nggak pernah ngerugiin kita. Itu bukan urusan kamu. Ayo kita pulang. Ayo. Sunan, kamu jangan pergi, Sunan. Ayo. Sunan jangan pergi. Ayo. Sunan. Kamu jangan pergi, Sunan. Kamu nggak salah.
Cici mau kemana? Jangan keras-keras. Aku mau pergi sebentar. Ci, nanti papa marah. Kamu jangan bilang. Cici mau kemana? Aku mau pergi ketemu Sunan. Aduh, Ci, jangan nekat. Nanti kalau papa tahu pasti marah. Ya kamu jangan bilang-bilang. Nanti kalau papa tanya, aku jawab apa? Kamu bilang saja kamu tidak tahu. Tolong ya, Ong. Aku pergi cuma sebentar. Yaudah deh. Cici hati-hati ya. Iya. Dan pulang malam-malam, Ci. Aku nggak pulang malam kok. Cepet pulang ya, Ci. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Permisi. Sunan, aku ingin belajar mengaji. Aku ingin belajar Islam. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi Ong Tin, yang pertama kamu harus lakukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tolong ajari aku kalimat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kamu ulangi sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Om Tin, mulai sekarang kamu adalah resmi sebagai orang Islam. Dan mulai saat ini juga kamu wajib menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu? Iya. Sebagai umat muslim, kita wajib menjalankan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi aku tidak tahu caranya. Pelan-pelan kamu harus belajar. Dan sebagai seorang muslimah, kamu tidak boleh lagi memperlihatkan auratmu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memakai pakaian yang bisa mengundang nafsu setan. Ong Tin, apa kamu menyesal sekarang sudah masuk Islam? Tidak, aku tidak menyesal. Aku justru bahagia bisa kenal kamu. Alhamdulillah. Mulai saat ini, kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, kamu harus menjawab, Allah Tuhanku, Al-Quran kitabku, dan Muhammad adalah nabiku. Sunan, aku mohon jangan pergi dari Cina. Aku ingin selalu dekat dengan kamu. Insya Allah, sebagai manusia kita bisa berencana, tapi segalanya yang mengatur adalah Allah. Apa itu artinya kamu tetap akan pergi dari sini? Aku belum tahu. Tuan Yaplu, sebaiknya Tuan memperhatikan Ontian. Karena saya perhatikan sekarang Ontian sudah pacaran dengan Sunan Gunung Jati itu yang kita mau usir. Hah? Masa gue kok nggak tahu? Owe lihat sendiri, Tuan. Malahan sekarang Ontian sudah mengikuti ajaran Sunan itu. Dia sudah masuk Islam, Tuan. Hah? Masuk Islam? Wan Patan. Kurang ajar Sunan itu. Udah gue mau usir dia dari negeri ini. Malah dia pacaran sama anak gue. Bulian. Iya, Tuan. Kumpulin semua pendekar-pendekar yang ada di negeri ini. Kita usir paksa dia. Nanti. Baik, Tuan.
Ontin! Hayya, kamu pakai pakaian apa itu, ha? Kok jadi aneh begini? Aku pakai kerudung, Pak. Mulai sekarang, aku harus pakai ini untuk menutupi auratku. Hah? Aurat? Apa itu aurat? Kamu tambah aneh aja sekarang, ha? Pak, sekarang aku Muslim, Pak. Jadi selama ini kamu ketemu Sunan ya? Benar, Pak. Kurang ajar laki-laki itu. Tadinya Papa mau usir dia dari sini. Tapi sekarang Papa mau bunuh aja dia. Kurang ajar dia. Jangan, Pak. Gara-gara laki itu, kamu jadi aneh begini. Sunan orang baik, Pak. Papa tetap bunuh dia. Ayo. Jangan pulang dulu, Sunan. Papa sedang kumpulin orang untuk usir kamu. Papa mau kamu pergi dari Cina. Kalau memang itu yang dimaui orang tua kamu, saya akan pergi dari sini. Tidak apa-apa. Sekarang sudah malam. Kamu pulang ya. Jangan, Sunan. Nanti kamu dibunuh. Kita harus percaya. Hidup dan mati kita serahkan kepada Allah. Sekarang kamu. Ong Tin, kenapa kamu? Kamu jangan tinggalin aku ya. Saya akan pamit kalau saya pergi dari sini. Percayalah. Sekarang kamu pulang. Sunan, pergi dari sini. Ayo, keluar kamu. Sunan, keluar. Hei, keluar. Keluar kamu. Sunan. Hei, Bunya, mau apa kalian? Hah? Hei, ini bukan urusan kalian. Ini urusan kita. Bila kalian mau usir Sunan dari sini, kita semua akan melawan kalian. Walaupun jumlah kami sedikit, tapi kami sama sekali tidak takut. Serang! Iya! Saya tidak mau adanya pertumpahan darah di sini. Kalian bersaudara. Jadi jangan saling membunuh karena saya. Kalian tidak usah mengusir atau menahan saya di sini. Saya akan pulang ke tanah Jawa. Sunan, kamu harus menepati janji kamu. Kalau dalam 2 hari kamu tidak pergi dari tanah Cina ini, kami semua akan mengusir kamu. Benar. Kalau tidak pergi dari sini, akan kami bunuh kau. Tuan Hiaplu, Bun Lian, saya akan menepati janji saya. Tidak usah khawatir. Bagus, bagus. Ayo kita pergi semua. Terima kasih atas kebaikan keluarga kalian selama ini. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libang, kamu baik-baik ya. Jaga orang tua kamu. Iya, Paman. Dan jangan lupa sholat. Iya, Paman.
Paman yakin kamu bakal jadi orang yang besar nanti. Insya Allah. Iya, Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman! Sunan, aku mohon kamu jangan pergi dari sini. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Sunan. Aku mohon. Ong Tin, kalau saya di sini terus, saya takut akan terjadi pertumpahan darah. Jadi sebaiknya saya pulang saja ke tanah Jawa. Sunan, di mana aku bisa mencari kamu kalau aku nanti pergi ke Jawa? Kamu pergi ke daerah Caruban, tanya pesantren Gunung Jati. Baik. Insya Allah, kalau memang kita jodoh, kita pasti akan dipersatukan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cici, jangan sedih. Kan ada Kuan Ong di sini nemenin Cici. Ontin, sudahlah. Dia sudah jauh dari sini. Pak, kasihan Cici tuh. Tiap hari ngelamun terus. Dia itu cuma pengen nyusulin Sunan Gunung Jati ke Jawa. Pak, aku tetap harus pergi ke Jawa. Aku ingin ketemu Sunan. Tidak bisa. Jawa itu jauh. Harus menyeberangi samudra. Pokoknya Papa tidak setuju kamu ke Jawa. Kalau Papa tetap nggak izinin aku pergi ke Jawa, lebih baik aku mati. Ci! Ci! Ci, tunggu, Ci! Ci, tunggu, Ci! Cici, tunggu! Cici mau ngapain? Biar lebih baik aku mati daripada aku nggak boleh ketemu Sunan. Udahlah, Ci, nggak usah. Aduh, Ci, turun. Ong Tin, jangan Ong Tin. Kenapa kamu nekat seperti itu? Ada apa? Cici pengen nyusulin Sunan Gunung Jati ke Jawa, tapi sama Papa nggak dikasih. Jangan Ong Tin, papamu benar. Belum tentu kamu ke Pulau Jawa ketemu dengan Sunan. Biar aku tetap ingin pergi ke Jawa. Ong Tin, jangan Ong Tin. Jangan mendekat, atau aku akan lompat sekarang. Iya, saya mundur. Saya turun. Iya. Ci! Ong Tin! Jangan nak. Papa nggak mau kamu celaka, nak. Jangan buat nekat begitu, nak. Biar lebih baik aku mati daripada aku tidak boleh ketemu Sunan. Baik, nak. Papa izinin kamu ke Jawa, nak. Tuh kan, Ci, boleh sama Papa. Boleh. Bohong. Papa nggak bohong. Papa izinin kamu ketemu Sunan. Tuh, Ci, boleh, Ci, sama Papa. Benar, Pak. Papa izinin aku pergi ke Jawa. Ci, boleh kan? Cici, hati-hati ya. Cici jangan lupain Kuan Ong. Aku pasti kangen sama Cici. Kuan Ong, aku nggak mungkin lupa sama kamu. Aku juga pasti kangen sama kamu. Kamu baik-baik ya. Ontin, kamu benar-benar cinta dengan Sunan. Pak, apapun yang terjadi, aku harus menikah dengan Sunan. Baiklah, kalau itu memang untuk kamu bahagia, Papa ikut bahagia, nak. Susulah dia. Jaga dirimu baik-baik ya, nak.
Terima kasih, Pak. Wan Ong, aku pasti akan kembali lagi untuk bertemu dengan kamu. Iya, Ci. Jangan lupa pulang ya. Jaga diri baik-baik ya, Pak. Hati-hati, Nak. Pak, pesantren Gunung Jati di mana ya? Oh, ada di sebelah sana, Non. Di sana teh ada bangunan besar yang bergaya Cirebonan. Itu teh pesantren Sunan Gunung Jati. Iya, makasih, Pak. Makasih. Apa yang sedang kamu pikirkan, Ananda? Saya sedang memikirkan perkembangan masa depan Islam di tanah Caruban ini. Masa depan Islam akan berkembang. Semua itu bergantung pada iman seorang muslim itu sendiri, Ananda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Om Tin. Sunan, jangan pernah meninggalkanku lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau, Sunan. Aku sangat mencintaimu. Berdiri. Ong Tin, saya juga mencintai kamu, Ong Tin. Insya Allah, sekarang saya sudah siap. Mas Sunan, teganya kamu meninggalkanku di saat aku seperti ini. Apakah Kang Mas tidak mencintai aku? Ong Tin, Kang Mas sangat mencintai kamu. Tapi cinta Kang Mas kepada kamu tidak bisa melebihi cinta Kang Mas kepada Allah. Kang Mas harus terus menyebarkan ajaran-ajaran Islam ke negeri ini. Kita harus percaya atas ridho dan restu Allah. Insya Allah kita akan dipersatukan kembali. Baik, aku mengerti. Kamu jaga diri baik-baik, Ong Tin. Dan jangan pernah meninggalkan sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.